Apa rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar? Banyak. Mata adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Lisan adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Telinga, pendengaran adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Tangan dan kaki adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Belum jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, darah, tulang, daging. Semua itu rahmat dan nikmat Allah tiada tara, yang manusia sering sepelekan, sering tidak anggap sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Mereka anggap nikmat yang biasa-biasa saja. Sementara nikmat yang tidak besar sebenarnya, nikmat yang biasa-biasa saja, semisal uang 50 miliar, itu rahmat yang biasa-biasa saja, bukan nikmat yang besar. Dia besar-besarkan. Bukti bahwa 50 miliar tak besar, tak ada di antara manusia yang berakal yang mau matanya dijual dengan 50 miliar. Antum mau mata antum dibeli orang 50 miliar? Ayo jawab. Perlu istikharah? Nggak perlu dong? Antum akan tolak 50 miliar dong? Kalau mau membeli kedua bola mata, itu artinya mata kita lebih mahal daripada itu. Kalau kemudian dengan 50 miliar dia mau beli lisan kita, ada orang berakal mau jual? Nggak ada. Itu artinya lisan kita berapa harganya? Padahal tanpa lisan kita masih bisa mengutarakan keinginan. Tanpa mata kita masih bisa keliling dunia loh. Lalu berapa harga yang pantas untuk jantung antum? Berapa harga yang pantas untuk paru-paru antum? Berapa harga yang pantas untuk seluruh tulang belulang yang ada dalam tubuh kita? Subhanallah. Kapan kita perhatikan itu sebagai rahmat dan nikmat Allah tiada tara? Orang yang mentadabburi Al-Quran, dia mendengarkan Allah berbicara tentang nikmat-nikmat luar biasa. Ternyata di antara nikmat yang Allah sebut, mata, bibir, lisan, persendian, tangan, kaki, hati, pendengaran, mata, disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah ketika menyebut nikmat, fahamlah kita bahwa itu nikmat yang sangat teramat besar. Dan tidak dalam satu ayat pun Allah mengatakan harta dunia besar. Tak ada, silakan cari. Dan tidak ada dalam satu hadis pun Rasulullah mengatakan harta dunia itu besar. Selalu dikerdilkan di dalam Al-Quran dan selalu dikerdilkan di dalam hadis. Ada apa kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang sudah rajin mengaji membesar-besarkannya? Mana yang namanya mengikut Al-Quran, mana yang namanya mengikut hadis? Kalau Nabi mengkerdilkan, kita membesar-besarkan. Mana yang namanya ittiba'? Mana yang namanya mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi mengkerdilkan, kita membesar-besarkan. Dan memang tidak besar. Emas sebesar tiang masjid ini, kalau orang mau membeli dengannya jantung antum mau jual nggak? Hah? Pasti nggak ada orang yang mau jual, pasti. Walaupun emas sebesar tiang masjid, walau emas sebesar masjid itu sudah. Karena jantung kita lebih mahal daripada emas sebesar masjid. Demikian paru-paru kita, demikian tulang belulang kita. Nggak ada orang yang berakal emas sebesar masjid, pembeli tulangnya dia jual tulangnya. Maka benar, kerdil. Apatah lagi kalau sudah dihadapkan harta dunia dengan pahala yang Allah siapkan dalam setiap amal saleh. Itu terlihat dunia kerdil sekali. Kita semua tahu Nabi SAW bersabda, 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana dunia dan mana dunia, harta dunia dibanding nikmat pahala salat sunat fajar. Dan ketika Nabi mengatakan nikmatnya lebih baik daripada pahalanya lebih baik daripada dunia dan itu ada di akhirat, cuman belum diberikan kepada kita. Maka pandailah menjadi hamba yang bersyukur. Dan kata kunci menjadi hamba yang bersyukur adalah pandai melihat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan hidup seperti kebiasaan banyak orang yang dibesar-besarkan harta. Yang dibesar-besarkan harta. Nabi Anda tidak pernah membesar-besarkan harta. Allah di dalam Al-Quran tidak pernah membesar-besarkan harta. Hanya kita tertipu
oleh kebiasaan masyarakat, tertipu oleh bacaan di tengah masyarakat, tertipu oleh tontonan di tengah masyarakat, tertipu oleh mata kita sendiri.